Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Generasi Hijrah, channel kajian Islami untuk para generasi yang ingin berhijrah insyaallah ya. Kemarin kita membahas tentang masih surat Al-Baqarah ayat 10 ya. Fi qulubihim marodo ya. Di kajian tafsir Ibnu Katsir. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke ayat 11 dan 12. Sebelum itu silahkan bagi Anda yang belum subscribe atau like atau tonton video-video sebelumnya bisa ditonton nanti atau setelah nonton video ini, dan jangan lupa komentar ya untuk kajian ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke, apa kabarnya untuk ikhwatul iman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan selalu berada dalam lindungan Allah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan lanjut di ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Oke ya. Dalam tafsirnya, As-Suddi menceritakan dari Abu Malik dan dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah At-Tolib, At-Tohib, At-Tobib, Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mengenai firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Abu Ja'far menceritakan dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al-Aliyah, ia mengatakan, artinya jangan kalian berbuat maksiat di muka bumi ini. Kerusakan yang mereka buat itu merupakan kemaksiatan kepada Allah. Karena barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepadanya, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi, karena kemaslahatan langit dan bumi ini terletak pada ketaatan. Hal senada juga dikatakan oleh Ar-Rabi bin Anas, Qatadah, dan Ibnu Jurayj dari Mujahid mengenai firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, ia mengatakan mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah, lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan ini dan itu. Maka mereka pun menjawab, sesungguhnya kami berada pada jalan hidayah, dan kami pun sebagai orang yang mengadakan perbaikan. Ibnu Jarir mengatakan, dengan demikian orang-orang munafik itu memang pelaku kerusakan di muka bumi ini dengan bermaksiat kepada Allah, melanggar larangannya, serta mengabaikan kewajibannya, dan dilimpahkan kepadanya. Mereka ragu terhadap agama Allah, di mana seseorang tidak diterima amalnya kecuali dengan membenarkannya dan meyakini hakikatnya. Mereka juga mendustai orang-orang mukmin melalui pengakuan kosong mereka.
Padahal keyakinan mereka dipenuhi oleh kebimbangan dan keraguan, serta dukungan dan bantuan mereka terhadap orang-orang yang menustakan Allah, kitab-kitab dan rasul-rasulnya atas para wali Allah jika mereka mendapatkan jalan untuk itu. Demikian itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi ini, sementara mereka mengira mengadakan perbaikan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, di antara bentuk kerusakan yang dilakukan di muka bumi ini adalah mengangkat orang kafir sebagai wali-wali atau pemimpin. Nah, itu ya. Mengangkat orang kafir sebagai wali atau pemimpin atau pelindung. Itu adalah sebagian dari kerusakan yang dilakukan orang munafik. Seperti saat ini. Oke, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Jika kalian, wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan menjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 73. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan perwalian di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dul mu'minina aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Quran Surat An-Nisa 144. Kemudian dia berfirman, Innal munafiqina fid darqi asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kalian sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa 145. Dengan keadaannya orang-orang munafik yang secara lahiriah adalah beriman, hal ini sangat membingungkan orang-orang mukmin. Seolah-olah kerusakan itu adanya dari arah orang munafik itu berbeda karena ialah yang menipu orang-orang mukmin melalui ucapannya yang sama sekali tidak benar serta menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi orang-orang mukmin. Kalau saja perbuatan mereka hanya sebatas yang pertama, yaitu sebagai orang kafir, masih lebih ringan kejahatannya. Dan andai saja ia ikhlas beramal karena Allah Azza wa Jalla serta menyesuaikan ucapannya dengan perbuatannya, niscaya ia akan benar-benar beruntung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Artinya, kami ingin mendekati kedua belah pihak, baik kaum beriman maupun kaum kafir, dan kami berdamai dengan keduanya. Kemudian dia berfirman, Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Melalui ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla memberitahukan, ketahuilah bahwa yang mereka katakan sebagai perbaikan itu adalah kerusakan itu sendiri.
Namun karena kebodohan mereka, mereka tidak menyadari bahwa hal itu sebagai kerusakan. Nah, itu ya. Sudah mulai terang nih. Bagaimana pada kondisi saat ini pun tidak jauh seperti itu ya. Orang-orang munafik itu mengangkat pemimpin dari orang kafir gitu sebagai alasan untuk mendamaikan antara keduanya dan sebagainya. Mereka menganggap itu adalah sebuah kebaikan atau perbaikan menurut mereka, tetapi mereka itu tidak sadar ya bahwa hal itu sebagai kerusakan itu ya. Oke, itu untuk ayat 12 sama 13 11 sama 12 ya. Untuk tafsir Jalalain terjemah Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir terjemah Indonesia. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal kebaikan untuk kita semua dan menjadi jalan hidayah juga untuk kita semua untuk tetap dekat dengan Allah, zikrullah ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ditutup saja dengan doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.